aku lihat tuh ada ibu-ibu memang di teras, "Permisi Bu," gitu. "Ini Bu saya lagi nyari kosan Bu," gitu. "Oh iya masih ada di belakang yang kosong," gitu. "Ayo ikut aja," gitu. Itu lewat samping rumah ke belakang, kurang lebih di situ kayak 60 kamar ada itu. Pokoknya luas banget, ngelewatin ada makam juga. Tapi waktu itu tuh Bang, sempet yang bikin aku aneh tuh Bang ya, itu bukan pemakaman umum, makamnya itu hanya sekitar kayak 5 atau 6 nisan gitu. Dan nisannya itu bukan yang nisan bagus kayak makam terawat gitu, bukan. Kayak nisan cuma batu aja gitu. Itu sampai Garut itu sekitar jam 10 malam. Neng barangkali mau mandi gitu, mandi aja dulu. Nanti habis mandi kita jam 12 mau nanjak Neng gitu. Nanjak kemana Bu Haji? Kita mau ziarah ke sana gitu. Malam-malam tuh ya? Iya itu malam-malam. Terus masuk hutan, nah itu sekitarnya itu pohon gede-gede gitu. Itu begitu kita nyampe situ, dari pohon-pohon itu monyet itu banyak banget pada turun. Nah, yang bikin aku heran tuh Bang, kita mau berdoa, tapi Bu Haji tuh ngeluarin kayak bedak, lipstik, kepunyaan dia tuh ya, terus kayak hand body gitu, ditaruh di samping nisan. Itu aku mulai ngerasa badanku meriang gitu, kayak mual-mual gitu ya. Dan aku baru ingat itu, aku udah telat 10 hari udah telat 10 hari. Terus aku beli tes pack ternyata positif. Ya berarti kemarin waktu ikut ziarah posisi udah hamil dong gitu. Gimana ya rasanya ngekos di tempat yang pemiliknya itu diduga kuat melakukan pesugihan. Dan pada saat itu pula kondisinya narasumber kita ini itu sedang mengandung atau hamil guys. Nah, penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita tanya sama narasumbernya. Di sini udah ada namanya Teh Yuli. Jadi langsung aja kita sapa. Teh Yuli, apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Teh Yuli nih pernah tinggal di sebuah kosan yang katanya itu pemiliknya melakukan pesugihan. Iya. Betul Teh? Iya betul. Oke. Boleh ceritain sedikit kenapa bisa Teh Yuli itu berpendapat kalau memang kosan ini itu melakukan pesugihan? Jadi gini karena waktu itu aku pernah diajak ziarah sama ibu kos itu, sama Bu Haji ya, pemilik kos itu, ke makam di atas bukit di tengah hutan. Itu yang di sekitar makam itu monyet semua isinya. Di monyet besar-besar gitu. Itu banyak banget di situ. Nah, tambah lagi dengar kabar dari warga sekitar kalau Bu Haji itu pesugihan. Gitu. Oh, di sekitar udah banyak yang tahu. Iya, banyak yang tahu. Dan itu kalau tahu aku ngekos di situ itu mereka pada bilang, "Ih, si Teteh beranian gitu, nggak takut Teh," gitu. Dan pada saat ngekos itu katanya Teh Yuli dalam keadaan hamil, guys. Dan ada beberapa sikap dari pemiliknya ya. Iya. Itu agak-agak aneh gitu ya. Iya, jadi waktu aku udah hamil nih, itu Bu Haji itu baik banget ke aku tuh Bang. Baik banget. Yang pokoknya dia bikin makanan apa juga aku dikasih, atau kalau aku lagi libur ada di kosan juga aku diajak makan di rumah dia gitu. Kadang-kadang diajak jalan-jalan atau ya pokoknya baik aja pokoknya. Yang aku lihat itu ke teman kosan yang lain aku belum pernah lihat ada anak yang diajak jalan sama Bu Haji atau dikasih apa sama Bu Haji, itu aku belum pernah lihat dan belum pernah tahu. Cuma ke aku itu benar-benar baik Bu Haji. Dan aku nggak pernah curiga, nggak pernah curiga apa-apa. Jadi aku menilai Bu Haji ya baik, jadi aku juga baik aja ke dia gitu. Oke, kalau dari gue sih penasaran banget nih cerita lengkapnya ya. Karena ini keadaannya lagi hamil dan ngekos di tempat pesugihan. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis seperti biasa. Kalau pengen jadi narasumber juga seperti Teh Yuli, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Lentar Malam. Ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, lalu kalian kirim voice note-nya. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Teh Yuli mengenai kosannya nih yang
katanya pesugihan di daerah Subang. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Lentera Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentera Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentera Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia. Jadi waktu tahun 2013 tuh Bang, bulan Oktober, saya kan ngelamar kerja di pabrik garmen di Subang Bang. Iya. Nah karena saya waktu itu tinggal di Kebumen, punya anak 2 saya di Kebumen, jadi mau nggak mau saya harus ngekos di Subang ya. Nah, anak tetap sekolah di Kebumen. Terus saya berangkat ke Subang, dari Kebumen naik bis diantar sama suami. Nyampe di Subang kurang lebih waktu itu jam 4 sore. Kita sempat mampir di warung makan seberang pabrik yang bakalnya aku kerja di situ. Sempat makan di situ sama suami, terus sambil cari-cari info, nanya kos-kosan ke ibu warung. Ya, aku tanya ke ibu warung, Bu, saya lagi nyari kosan Bu, gitu. Daerah sini ada nggak ya Bu yang deket-deket sini, barangkali ada kosan gitu. Terus ibu warungnya ngasih tahu, ini teh di sebelah gitu, sebelah warung nih kos-kosan gitu. Aku lihat tuh ada ibu-ibu memang di teras lagi duduk santai gitu. Itu umurannya sekitar 60 tahunan lah, tapi badannya tuh masih seger. Kulitnya agak gelap gitu ya, menor gitu, dandannya menor pakai lipstik gitu ya. Lipstik itu yang benar-benar warnanya merah gitu. Perhiasannya gede-gede banyak gitu dipakai, pakai daster, terus rambutnya diikat digulung ke belakang. Itu lagi duduk di teras. Terus aku ke situ sama suami, permisi Bu gitu. Terus, mangga Neng gimana gitu. Ini Bu saya lagi nyari kosan Bu gitu. Kabarnya dari ibu warung katanya di sini ada kosan gitu. Terus, oh iya masih ada di belakang yang kosong gitu. Ayo ikut aja gitu. Terus dia jalan, aku suruh ngikutin dia dari belakang gitu ya. Itu lewat samping rumah ke belakang sampai ketemu garasi, terus abis itu masuk ke area kosan yang luas banget kosannya. Bener-bener luas. Jadi kurang lebih di situ kayak 60 kamar ada itu. Pokoknya luas banget. Banyak ya? Iya. Lanjut. Terus masih ke belakang lagi sampai kita ngelewatin ada makam juga. Terus ke belakang lagi barulah kita masuk halaman rumah gede banget. Jadi ada rumah gede banget, halamannya luas. Kita masuk lewat gerbang, itu kosanku ada di situ. Jadi kosannya itu 7 kamar, letter L, 4 dan 3. Nah di situ aku suruh milih sama Bu Haji. Sok Neng mau milih yang mana, kata Bu Haji gitu. Waktu itu aku tertarik kamar yang di ujung L. Di ujung L? Iya, di situ tuh aku lihat suasananya adem. Jadi kayak di depan kamar tuh ada pohon mangga besar, terus posisinya kan di pojok nggak kelewatan orang bolak-balik gitu. Aku milih kamar itu, tapi nggak boleh sama suami. Suami bilangnya yang ini aja, yang ini terang, kata suami gitu. Akhirnya aku milih yang itu, aku nurut sama suami. Yang ini aja Bu Haji gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Maaf Bu Haji sebulannya berapa ya gitu. 300 Neng gitu kata Bu Haji. Saya belum bawa uang tapi Bu Haji, boleh nggak DP dulu? Boleh nggak apa-apa, nanti dibayarnya habis Neng gajian juga nggak apa-apa. Terus akhirnya udah makasih ya Bu Haji. Iya sok Neng mau beres-beres gitu Bu Haji, tinggal ke rumah dulu ya. Dia masuklah ke rumah besar itu. Jadi kelihatannya rumah besar itu rumah tinggalnya Bu Haji. Jadi Bu Haji tinggal di rumah besar itu. Jadi rumahnya itu berhadapan langsung dengan kamar kosku. Halamannya luas, pohon-pohonnya banyak, ada pohon gede-gede, pohon mangga ada, rambutan ada. Terus aku lihat pohon jambu ada. Pokoknya luas lah halamannya, banyak pohon gede-gede. Dari situ aku istirahat ke dalam sama suamiku juga. Jadi kosannya itu hanya ada ruang tamu
yang berfungsi buat tidur juga di situ, karena hanya ada ruang itu dan belakangnya itu udah kamar mandi, plus di pojoknya bisa untuk dapur gitu, bisa untuk masak. Jadi antara ruang itu dengan kamar mandi itu disekat tembok, tapi temboknya nggak sampai atap. Jadi dari tembok ke atap masih ada sekitar 1,5 meter. Jadi Bang, kamar kosanku itu terpisah dari area kosan yang tadi kita lewatin Bang. Kalau yang depan itu memang area kos-kosan yang bener-bener kamarnya banyak banget. Itu punya Bu Haji juga? Itu punya Bu Haji Bang. Oke. Jadi kamar kosanku itu adanya di area halaman rumahnya Bu Haji. Jadi terpisah dari yang tadi. Dan waktu aku ke situ tuh belum ada penghuninya, masih kosong. Aku yang satu-satunya yang tinggal di situ. Tapi kalau yang kosan satu lagi itu penuh? Iya, itu penuh. Itu penuh? Iya. Itu punya Bu Haji juga? Masih punya Bu Haji. Tapi waktu itu tuh Bang, sempet yang bikin aku aneh tuh Bang ya, makam yang di belakang kosan itu Bang, itu bukan pemakaman umum kayaknya. Karena soalnya aku lihat waktu itu tuh, makamnya itu hanya sekitar kayak 5 atau 6 nisan gitu. Dan nisannya itu bukan yang nisan bagus, kayak makam terawat gitu, bukan. Kayak nisan cuma batu aja gitu. Cuma maksudnya batu bertuliskan tapi bukan yang bagus gitu, juga batu doang gitu. Itu aku rada gak tahu, kayak rada aneh aja kayak gitu kalau lewat makam itu tuh. Jadi aku pikir sih waktu itu karena adanya itu di belakang kosan, terus masih di area rumahnya Bu Haji itu, pikirku ya mungkin makam keluarga itu Bang. Makam keluarganya Bu Haji mungkin. Jadi Bu Haji ini punya anak 2 Bang, perempuan, Teh Ende sama Teh Iyul. Nah itu tinggalnya di rumah depan yang pertama kali aku lihat Bu Haji duduk di teras itu. Jadi rumahnya itu 2 dengan model yang sama dan tipe yang sama di paling depan, berdampingan gitu. Kita masuklah ke dalam kamar, ya beres-beres. Dan malam itu tuh aku masih ditemenin sama suamiku Bang. Jadi suamiku masih nginep di situ. Besok paginya aku mulai berangkat kerja. Suamiku pulang ke Cirebon karena suamiku itu kerjanya di Cirebon Bang, jadi sopir truk. Jadi jarang pulang, aku tinggal sendirian di Subang. Sekitar 2 minggu kemudian itu suami ngabarin kalau mau pulang ke Subang gitu. Tapi karena berhubung naik bisnya malam dari Cirebon jam 9, dia bilang nanti paling nyampe Subang jam 2-an mah gitu. Terus aku putusin buat tidur dulu sambil nunggu suami pulang. Aku tidur waktu itu malam minggu. Terus sekitar jam 1:30 malam tuh, aku kayak denger suara orang setengah lari. Tapi suaranya itu kayak orang pakai gelang kaki Bang. Jadi kayak kerincing, 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 kerincing kayak gitu. Agak ritmenya tuh ritme orang setengah lari tuh. Kerincing, 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 kerincing. Itu arahnya dari samping kamar kosku, lari ke lewat depan kamar langsung ke arah L itu, terus hilang ke arah kamar yang L itu, terus hilang di situ suaranya. Aku kan kayak suara apa gitu ya, kayak orang lari pakai gelang kaki. Tapi aku nggak berani tuh Bang, penasaran tapi nggak berani ngintip lewat gorden itu, aku nggak berani. Jadi penasaran tapi takut gitu. Akhirnya aku lagi ya takut ya bingung itu suara apa. Lihat jam udah mendekati jam 2 itu. Terus ada suara orang ngetuk pintu gitu. Aku kan jam 2 ini suamiku bukan ya gitu. Terus sempat telepon gitu. Telepon diangkat sama suamiku, "Mah buka, ini aku udah di depan pintu gitu, dan depan pintu." Alhamdulillah berarti suamiku. Terus aku ngintip lewat gorden, ternyata iya benar. Aku buka, terus aku tanya, "Pah, kok nggak kedengaran motornya?" "Iya tadi naik ojek tuh, tukang ojeknya sampai makam udah nggak berani kesini, nggak mau, katanya takut. Jadi Papa suruh turun di depan makam situ, makam yang tadi kelewatan itu yang di belakang kosan." Nah, oh gitu, jadi jalan kaki kesininya. Iya, tapi itu tadi di kosan depan tuh anak-anak pada rame tuh mah gitu. Ada apa ya? Biasa mungkin malam minggu kan suka melekan, aku bilang gitu. Terus oh ya udah. Cerita, hari Senin paginya aku berangkat kerja, suamiku balik ke Cirebon seperti biasa. Aku ketemu sama si Maya. Maya itu anak yang tinggal di kosan itu, di kosan depan itu. Nah, ketemu sama Maya,
si Maya tanya, Teteh masih ngekos di situ? Masih. Kenapa gitu, Mai? Terus, Teteh emang nggak tahu waktu malam minggu itu ada kejadian tahu itu. Anak-anak sampai pada ketakutan. Gitu. Nah, kejadian apa? Itu Teteh jam 1:30 malam kita lagi pada melekan. Itu dari arah rumahnya si Teh Ende lari itu ngelewatin kita sampai ke arah kosan Teteh gitu. Apa ya yang apa sih gitu? Itu teh makhluk tinggi besar gitu. Itu rambutnya gondrong, matanya merah, rambutnya jabrik itu sepundak katanya, matanya merah, ada taringnya. Itu lari teh ke situ. Kan kita lagi pada nongkrong ya, pada ketakutan anak-anak tuh. Terus gimana? Ya kita kabur malam itu juga gitu. Kabur kemana? Nyari kosan lain. Jadi sekarang kamu udah nggak di situ? Enggak gitu. Nah, aku dengar suara si Maya tuh keinget suara yang aku dengar itu, Bang. Suara yang kerincing-kerincing itu kan jamnya mirip jam 1:30 ya. Cuma aku mengait-ngaitkan apa itu ya gitu. Cuma nggak ngomong aku sama si Maya tuh. Terus singkat cerita, pulang kerja hari itu, pulang kerja sekitar jam 5, aku udah nyampe kosan, itu aku ditelepon sama Teh Ende. Teteh, lagi di mana gitu? Di kosan Teh, gitu. Gimana Teh? Nanti habis maghrib mainnya ke sini gitu. Aku disuruh main ke rumahnya Teh Ende. Terus ya deh nanti insya Allah gitu. Aku habis maghrib ke situ. Ya, aku habis mandi-mandi dan sebagainya. Habis maghrib mainlah aku ke rumah Teh Ende. Sampai jam 7 malam tuh aku lihat anak kosan yang depan itu yang udah pada kabur itu datang bertiga cowok ke rumahnya si Teh Iul. Teh Iul itu kakaknya Teh Ende, yang rumah sebelahnya Teh Ende ya, yang berjejer 2 itu. Nah, itu datang ke situ dan di situ itu udah ada Bu Haji, terus Teh Iul sama suaminya Teh Iul. Itu kelihatan dari ruang tamunya Teh Ende karena ruang tamunya berdampingan gitu. Nah, kelihatan dari situ itu aku lihat Bu Haji tuh kayak marah-marah. Bu Haji kan emang pembawaannya tuh begitu, Bang. Jadi ngomongnya tuh kenceng, terus suaranya tinggi, itu Sundanya Sunda kasar. Jadi waktu itu aku dengar bentak-bentak anak itu pakai bahasa Sunda kasar gitu ya, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Dan itu setelah itu tuh si suaminya Teh Iul itu nampar salah satu anak itu gitu. Ditampar sama suaminya Teh Iul tuh. Aku kan kaget ya. Terus aku ngomong ke Teh Ende, Teteh itu kenapa ditampar? Terus Teh Endenya bilang, Teteh nggak tahu, itu tuh pada kabur Teh waktu malam minggu tuh gitu. Kabur gimana? Ya ceritanya macam-macam lah, nyeritain yang enggak tentang Bu Haji ke orang-orang tuh. Katanya waktu itu lihat penampakan lah gitu. Terus Bu Haji kan nggak terima Teh gitu. Harusnya kalau mau pindah aja, nggak usah ngarang cerita yang enggak gitu, kata Teh Ende gitu. Terus setelah itu aku nggak lama juga lihat si anak-anak itu yang bertiga itu terus kayak minta maaf gitu ya ke Bu Haji. Terus pada pulang lah mereka. Dari situ aku juga nggak lama terus pulang ke kosan. 3 mingguan setelah itu libur waktu itu, libur 3 hari berturut-turut, Sabtu, Minggu, Senin itu aku libur. Anak kosan yang lain kan biasa kalau libur tuh suka mudik. Waktu itu aku nggak mudik, di kosan aja. Aku lagi santai gitu, lagi tiduran di kosan sekitar jam 10 pagi. Itu tiba-tiba Bu Haji tuh manggil-manggil, Neng gitu. Sambil ketuk pintu, Neng gitu. Aku buka, ya gimana Bu Haji? Neng nggak pulang? Enggak Bu Haji. Terus, oh kalau nggak pulang mah ikut aja ke Bu Haji. Nanti sore Bu Haji mau ke Garut gitu sama ke Tasik gitu. Hitung-hitung jalan-jalan Neng, timbang di kosan bosen gitu, Bu Haji bilang gitu. Terus aku pikir, iya juga gitu ya. Terus pulangnya kapan Bu? Pulangnya malam Senin udah nyampe sini lagi. Gitu. Terus aku, ya udah Bu, bentar akunya mau izin dulu sama suami ya Bu. Gitu. Nanti kalau iya aku kabarin gitu. Udah kalau iya mah nanti Neng punya 3:30 ke depan aja ke rumah Teh Ende gitu. Oh iya Bu. Gitu. Terus Bu Haji pergi, aku telepon ke suami, minta izin dan diizinkan waktu itu sama suami. Jadi singkat cerita 3:30 aku ke depan ke rumahnya Teh Ende. Itu mobilnya Bu Haji itu udah standby di depan rumahnya Teh Ende. Tapi bagasinya masih buka. Dan aku lihat waktu aku datang itu ada kambing jantan 1 ekor, kambing yang udah ada tanduknya itu. Itu udah diikat kakinya depan belakang, lagi dimasukin ke dalam karung sama sopirnya Bu Haji. Lagi dimasukin ke dalam karung, terus sampai diikat tuh sampai cuma kelihatan kepalanya doang gitu.
udah ditaruh di bagasi. Nah, si Pak Hajinya itu lagi nyiapin karung satunya, itu isinya buah-buahan penuh. Pak Haji lagi ngiketin karung, nah selesai terus dimasukin bagasi. Akhirnya Bu Haji nyuruh aku masuk. Bu Haji masuk duluan, terus aku masuk gitu ke mobil. Ayo Neng berangkat katanya. Nah kita sekitar jam 4 berangkatlah kita ke Garut. Itu sampai Garut itu sekitar jam 10 malam. Tuh nyampe di salah satu rumah. Kayaknya rumah itu kayak udah di pelosok banget, soalnya aku di jalan tuh kayak nanjak dan udah jauh dari kota. Nah itu nyampe lah di situ, mobil parkir di halaman gitu. Itu rumahnya tuh yang bohlamnya cuma remang-remang gitu ya. Terus keluarlah suami istri, mereka tuh kayak nyambut Bu Haji tuh kayak istimewa banget gitu, kayak kedatangan tamu istimewa gitu. Bu Haji, aduh alhamdulillahnya ketemu lagi gitu. Terus turun habis salaman biasa gitu. Ayo masuk. Kita suruh masuk ke dalam. Terus udah di situ udah disiapin suguhannya, kue-kue dan sebagainya, udah dibikinin minum juga, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya Bu Haji tuh nyuruh aku mandi. Neng barangkali mau mandi gitu, mandi aja dulu. Nanti habis mandi kita jam 12 mau nanjak Neng gitu. Nanjak kemana Bu Haji? Kita mau ziarah ke sana gitu. Malam-malam tuh ya? Iya itu malam-malam. Nunggu jam 12 malam itu. Terus jam segini Bu Haji gitu. Neng gak apa-apa, Bu Haji mah udah biasa gitu bilangnya. Terus oh iya, jadi akhirnya aku mandi. Selesai mandi, kita sempat ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Terus jam 12 Bu Haji, nah udah jam 12 ayo Neng berangkat gitu. Tete nurut aja ya gitu. Terus jadi waktu itu yang berangkat Bu Haji, Pak Haji, terus si bapak yang tuan rumah itu ya mungkin kerabatnya mungkin ya karena udah akrab banget gitu. Itu terus aku berangkatlah kita jam 12 tuh dari rumah itu masih nanjak lagi jadi kayak kanan kiri itu aku udah nggak lihat rumah lagi, udah kayak hutan-hutan aja gelap gitu. Nah itu juga cahayanya cuma dari senter, jadi si bapak tadi itu bawa senter, dia jalan paling depan, terus Bu Haji, terus aku, terus Pak Haji. Nah itu jalan kurang lebih ada 15 menit, terus kita sampai di satu makam. Itu beneran cuma satu, bukan pemakaman yang aku lihat sih. Aku nggak ngelewatin makam-makam yang lain gitu ya. Itu di bawah pohon gede gitu, pohon gede. Waktu itu aku masuk ke area itu kayak ya heran, ya takut, mau nanya tuh, iya enggaknya ini beneran ini ziarah gitu ya tengah malam. Terus akhirnya kita duduk mengelilingi makam gitu ya. Neng, sini Neng, duduk sini Neng gitu. Aku duduk sebelahnya Bu Haji. Aku tengok kanan kiri gitu ya, aku memastikan ini pohon apa gitu. Aku nengok ke atas, kan gelap banget ya Bang, jadi nggak kelihatan, cuma aku kira-kira kayaknya pohon beringin gitu. Terus di situ kita berdoa lah seperti ya seperti pada umumnya berdoa, baca-baca ayat gitu ya, tahlil gitu. Nah kurang lebih setengah jam selesai doa, ayo Neng udah selesai kita turun lagi gitu. Nah waktu turun itu aku sempat nanya ke Bu Haji, Bu Haji itu tadi makam siapa gitu ya. Terus Bu Haji bilang, itu makam leluhur Bu Haji Neng gitu. Oh Bu Haji, emang udah biasa Bu Haji kalau ziarah jam segini gitu. Iya udah biasa gitu, jadi nggak usah takut Neng, udah biasa Bu Haji mah gitu. Turun aja, kita balik lagi ke rumah yang tadi. Bu Haji bilang, kita istirahat aja dulu Neng, nanti subuh bangun, habis subuh kita lanjut ke Tasikmalaya gitu. Terus kita istirahat semua, jam subuh tuh kita bangun, sekitar jam 5-an kita lanjut nih perjalanan, pamit sama si tuan rumah tadi. Terus nah dari situ Bang, kita tahu kalau rumah itu posisinya udah kayak di atas bukit, jadi jalan itu jalan kampung gitu ya. Jadi kayak udah agak rusak gitu, nggak aspal yang mulus. Terus aku bisa lihat tuh ke bawah, karena jam 5 kan udah agak terang ya, bisa lihat ke bawah tuh memang kayak nggak tahu itu kota Garut atau memang pemukiman, pokoknya di bawah rame banyak rumah gitu. Kita jalan tuh lumayan jauh, sampai ke jalan rayanya tuh lumayan jauh. Akhirnya sekitar jam 7 gitu ya, udah masuk jalan raya, sekitar jam 7 itu Bu Haji ngajak berhenti di pinggir jalan. Neng, kita berhenti dulu Neng, kita makan bubur ayam, kata Bu Haji gitu. Oh iya Bu, berhentilah di pinggir jalan. Akhirnya Bu Haji turun. Nah, aku pas mau turun aku nyari sendal gitu ya. Bu Haji udah turun duluan sama Pak Haji nih. Lagi nyari sendal mau turun, si sopir nih tanya Bang ke aku. Teteh,
ngapain ikut-ikut Bu Haji katanya. Ya saya mah diajak Mang gitu, ya lagi libur ya ikut aja, emang kenapa gitu. Ya kirain teh mau ikut-ikutan kayak Bu Haji katanya gitu. Ikut-ikutan naon gitu, ikut-ikutan apa gitu. Si sopir belum sempat jawab nih, baru senyum-senyum aja. Aku dipanggil sama Bu Haji. Neng sini Neng, nih bubur ayamnya udah jadi gitu. Lah aku turun lah dari mobil, kita makan bubur ayam. Dah itu selesai makan bubur ayam, kita lanjut perjalanan. Sekitar jam 8:30 lah kita nyampe di perkampungan. Itu sudah jauh dari jalan raya juga, udah masuk kampung gitu. Di situ tuh mobil parkir di salah satu halaman rumah, tapi bukan itu yang dituju teh gitu. Kita disambut sama suami istri, itu lain lagi, bukan penghuni rumah itu gitu. Kita itu juga sama, kedatangan Bu Haji itu kayak benar-benar istimewa gitu. Sambutannya tuh hangat banget gitu. Itu barang-barang yang tadi di bagasi tuh kayak buah-buahan, terus kambing turun tuh Bang di situ. Baru diturunin? Baru diturunin. Di rumah kedua ini? Iya. Yang tadi malam mah enggak. Terus kita jalan, itu sampai keluar dari perkampungan, terus masuk hutan, pokoknya jauh itu jalan kaki tuh sampai ke kayak hutan gitu. Terus di tengah hutan itu barulah kita ketemu sama rumah panggung dari bambu. Nah itu kelihatannya suami istri tadi tinggalnya di situ. Kurang lebih itu umurnya si suami istri itu sekitar kayak sebayaan sama Pak Haji lah, mungkin antara 60-70 tahun gitu. Jadi begitu sampai situ, tuh kambing yang dibawa sama sopir tuh Bang, dia dibuka, dikeluarin dari karung gitu ya. Nah itu dibawa sama si bapak kerabatnya Bu Haji itu. Dibawa ke belakang rumah Bang. Nah terus kita diajak masuk ke dalam rumah sama istrinya. Dari situ kita disuguhin makanan segala macam, udah sedia di situ, dibikinin minum, sempat ngobrol juga. Nah kira-kira 11:30 itu kita disuruh makan. Nah itu kata Bu Haji, Neng sini Neng, makan Neng, ini si ibu masak kambing yang tadi kita bawa Neng gitu. Jadi daging kambing itu kelihatannya dibawa ke belakang itu disembelih sama si bapak itu. Terus dimasak sama ibu, kita suruh makan. Gitu. Nah setelah makan sekitar jam 12:30 itu kita berangkat nanjak. Nah itu karung yang isi buah-buahan dibawa nih, dipanggul sama Pak Haji ya ke atas. Waktu itu yang berangkat si bapak kerabatnya Bu Haji itu, Pak Haji, Bu Haji, aku. Terus berangkatlah kita dari situ. Nah itu benar-benar yang masih di dalam hutan itu nanjak jalannya. Itu sampai ketemu sungai. Jadi sungai itu airnya tuh nggak dalam, cuma banyak batu-batu kalinya gitu ya. Nah itu ada air terjunnya sungai itu. Nah di situ kita berhenti, terus Bu Haji, Neng mandi heula di sini, kita mandi dulu Neng di sini gitu. Kirain teh mandi teh yang mandi nyemplung ke air, ternyata Bu Haji tuh di situ ngelepas baju gitu, ditutup pakai jarit samping gitu ya, pakai jarit. Jadi akhirnya pakai kemben kan. Terus jalan menuju salah satu batu besar, itu di bawah air persis itu ada batu besar. Bu Haji tuh ke situ duduk di atas batu itu. Jadi posisinya tuh duduk, air tuh jatuhnya di punggungnya Bu Haji gitu. Duduk begini, nah air jatuh di sini, Bu Haji sambil begini. Terus rambutnya dilepas, tegulungannya begini, itu begini. Nah itu sekitar 15 menitan mungkin ya. Jadi kayak dia tuh kayak menikmati aja air jatuh di punggung tuh. Terus 15 menit dia balik ke pinggir sungai, aku nunggu di pinggir sungai. Terus Pak Hajinya yang mandi. Nah Pak Haji lagi mandi, terus Bu Haji nyuruh aku, Neng nanti habis Pak Haji, Neng mandi ya gitu. Terus saya teh, aduh Bu Haji, enggak lah saya enggak ikut mandi lah gitu. Neng enggak apa-apa gitu. Takut Bu Haji, takut apa? Takut ada batu jatuh dari atas, saya bilang. Enggak apa-apa, Bu Haji udah sering mandi di sini. Dan nurut aja, mandi aja. Di sini tuh Neng bisa buat buang sial gitu, kata Bu Haji kayak gitu. Terus akhirnya aku teh ya udahlah nurut aja. Terus dikasih kain sama Bu Haji, kain kering dari tasnya lagi gitu. Dikasih, aku suruh pakai kain itu. Aku pakai, terus aku ke Bu Haji. Waktu Pak Haji udah selesai, aku dituntun sama Bu Haji. Dituntun jalan dari batu ke batu gitu ya, sampai ke batu besar itu. Nah, dah Neng duduk aja di sini. Aku duduklah di situ di posisi yang sama Pak Haji itu. Terus Bu Hajinya balik lagi, terus aku duduk, itu air itu jatuh di punggung tuh rasanya udah kayak
punggung digebukin, udah digini-gini gitu. Terus ya Allah ini sakit banget gitu ya. Nggak tahu karena mungkin aku nggak biasa ya, jadi kayaknya nggak nyaman malah gitu. Akhirnya nggak lama, aku paling 5 menit, terus udah takut gitu kan. Aku naik ke pinggir, udah Neng gitu, udah Bu Haji udah gitu. Takut sayanya gitu. Oh ya udah tuh nggak apa-apa, yang penting mah udah mandi kata Bu Haji. Terus aku salin lagi pakai baju, akhirnya ayo Neng nanjak lagi. Terus itu tuh nanjak lagi, masih di tengah hutan gitu ya. Sampai kurang lebih ada setengah jam dari situ ya, dari sungai itu kita ketemu gubuk. Di tengah hutan itu ada gubuk 2 berdamping, berjejeran gitu. Itu aku nanya nih sama Bu Haji, ini di tengah hutan gini ada gubuk ya Bu Haji, emang suka ada yang kesini gitu. Terus, Neng, di sini teh kalau malam rame Neng, terang benderang gitu. Saya bingung ya, maksudnya rame teh rame apa gitu, rame gimana, terang benderang gimana, nggak ada lampu gitu ya di tengah hutan. Cuma nggak nanya ke Bu Haji, cuma bingung sendiri aja. Terus akhirnya Bu Haji bilang, nih si Atedi Neng pernah diajak ke sini sama Bu Haji gitu. Atedi itu cucunya Bu Haji, anaknya si Teh Iyul, anaknya Bu Haji yang pertama, kayak umur sekitar 25-an gitu ya. Nah si Atedi pernah Neng diajak ke sini sama Bu Haji, itu tadinya mah takut gitu, tapi pas nyobain nginep di sini semalam itu katanya terang benderang Neng, si Atedi ditinggal sama Bu Haji di sini sendirian katanya. Ternyata terang benderang rame kalau malam katanya gitu. Terus dari situ masih dengan kebingungan nih aku ya. Jalan lagi. Nah itu ada makam lagi di situ. Nggak jauh dari gubuk itu tuh makam di bawah pohon gede juga. Nah itu sekitarnya tuh pohon gede-gede gitu. Itu begitu kita nyampe situ, dari pohon-pohon itu monyet itu banyak banget pada turun. Datang gitu ya? Nyamperin ke Bu Haji nih. Jadi banyak banget pokoknya, kayak mereka itu didatengin Bu Haji tuh kayak anak kecil kedatangan ibunya tuh gitu. Pada seneng gitu ya, kayak nyamperinnya itu yang kayak pada seneng banget gitu. Terus akhirnya diturunin lah bawaan karung tadi yang buah-buahan. Nah turunin di situ, dibuka sama Pak Haji, akhirnya sok makan gitu, kayak anak kecil gitu. Sok makan gitu. Hanya monyet-monyet itu pada berebut kan, pada makan buah-buahan. Nah dari situ, sementara monyet-monyet ini pada berebut, kita ke makam itu, duduk lagi berkeliling. Waktu itu posisi Bu Haji duduk di samping nisan, terus aku di sampingnya Bu Haji. Nah nisannya itu bukan nisan yang bagus yang bertuliskan gitu, bukan, nisan kayak batu aja. Jadi kayak makam tuh kayak makam tua gitu ya. Terus nggak ada nisannya, cuma batu. Pas di bagian nisannya itu pakai batu aja. Nah, yang bikin aku heran tuh Bang, kita mau berdoa, tapi Bu Haji tuh ngeluarin kayak bedak, lipstik, kepunyaan dia tuh ya, terus kayak hand body gitu, ditaruh di samping nisan. Nah, terus waktu itu Bu Haji juga sempat nanya ke aku teh, Neng bawa bedak enggak? Enggak gitu. Oh ya udah kalau nggak bawa mah, besok lagi kalau ikut Bu Haji bawa bedak ya gitu. Saya teh buat apa gitu dalam hati ya. Terus iya Bu, tak iyain aja waktu itu. Terus kita berdoa biasa gitu. Nah terus habis berdoa itu selesai, Bu Haji tuh masih belum selesai gitu, tapi aku nggak jelas dia baca apa gitu ya. Terus kira-kira mungkin ada 10 menit gitu, kita sambil merem gitu ya berdoa gitu. Terus diambil lagi lah itu bedak itu, masukin lagi ke tas. Oh diambil lagi? Iya, diambil. Nggak dipakai tuh? Nggak, diambil lagi ke tas. Nah terus habis itu kita turun lah dari situ, selesai ya. Ini Neng udah turun. Nah, terus turun sampai di rumah yang tadi panggung itu, kakiku tuh agak kayak rada keseleo gitu ya. Udah mungkin jalan kejauhan, mungkinnya jalan nanjak, terus karena nggak biasa juga mungkin. Biasanya kayak ada kram gitu, akhirnya rada keseleo. Sempat istirahat sebentar di rumah yang tadi gitu. Terus Bu Hajinya juga nanya, gimana Neng, masih bisa jalan nggak gitu. Kayaknya sih masih bisa Bu Haji. Terus dari situ kita jalan lah sambil agak pincang sih, tapi belum bengkak waktu itu. Jalan, balik ke mobil. Nah itu pamit kita sama yang rumah yang ditempatin buat parkir mobil tuh ya. Itu kelihatannya juga udah akrab sama Bu Haji, udah sering ketemu gitu. Nah, mau pulang dulu ya, makasih udah di ini gitu, udah dikasih tumpangan gitu, maksudnya udah boleh nitip mobil di sini gitu. Iya Bu Haji nggak apa-apa gitu. Hati-hatinya Bu Haji, sempet gitu lah, pokoknya mereka itu kayak udah akrab gitu.
Terus akhirnya kita dari situ berangkatlah kita pulang ke Subang. Nah nyampe Subang waktu itu sekitar jam 9 malam. Nyampe ke Subang tuh turun dari mobil tuh udah kesusahan. Ternyata kakiku bengkak. Mungkin karena dibawa duduk jauh juga, habis keseleo gitu ya. Sampai aku dibantu sama Bu Haji nih, dipapah gitu. Jalan ke kamarku tuh dari parkir garasi, aku dipapah sama Bu Haji sampai ke kamarku. Terus gak apa-apa Neng, ditinggal sendirian gitu. Gak apa-apa Bu Haji gitu. Akhirnya Bu Haji, yaudah ya Bu Haji ke rumah dulu ya. Iya Bu gitu. Udah Bu Haji ke rumahnya, terus aku disitu udah pintu tak tutup, sambil pincang tuh aku niatnya pengen mandi gitu. Ke kamar mandi tuh aku lihat bak mandi tuh kering, kayak udah airnya udah bener-bener kayak bak mandi nggak pernah dipakai. Padahal aku inget banget sebelum pergi itu air tuh penuh bak mandi tuh, karena aku udah terbiasa kalau berangkat kerja juga bak mandi tuh selalu tak penuhin dulu gitu. Nah itu kok kering gitu, nggak ada airnya sama sekali. Terus apa bocor apa gitu, cuma karena udah malam aku udah capek juga, akhirnya ya udahlah besok aja mandinya. Akhirnya aku tidur aja waktu itu, istirahat. Itu besok paginya hari Senin aku masih libur, masih sempet mijet ini juga kaki gitu. Nah singkat cerita 1 minggu setelah itu aku mulai ngerasa badanku meriang gitu, kayak mual-mual gitu ya. Dan aku baru ingat itu aku udah telat 10 hari udah telat 10 hari. Terus aku beli test pack ya, kan meyakinkan ini hamil atau apa gitu ya. Aku beli test pack ternyata positif. Terus aku telepon lah suamiku, ngasih kabar gitu, aku hamil nih gitu. Terus suamiku, berarti kemarin waktu ikut ziarah itu mama posisi udah hamil dong gitu. Iya Pak gitu. Aduh ya untung nggak apa-apa ya, itu perjalanannya benar-benar nanjak gitu ya, sampai mandi di air terjun gitu. Untung nggak kenapa-napa mah gitu. Ya udahlah alhamdulillah gitu. Nah minggu berikutnya itu aku libur lagi, dan aku sejak kerja itu tuh belum pernah mudik gitu. Jadi aku libur lagi di kosan juga, lagi liburan. Itu lagi jemurin baju waktu itu sekitar jam 8 pagi hari Minggu. Lagi jemurin baju, Bu Haji lagi duduk-duduk di teras rumah. Jadi teras rumahnya Bu Haji itu berhadapan banget dengan kamarku. Di teras tuh duduk di kursi gitu ya, kursinya tuh kayak satu set, mejanya bundar gitu dari kayu tuh ya, kayak gini nih, sambil ngerokok. Ternyata Bu Haji tuh ngerokok. Baru tahu itu ngerokoknya itu cerutu yang gede itu, tapi yang ngelinting sendiri tuh terus sambil ngerokok kayak gini, ngeliatin aku jemurin baju. Neng, udah sarapan belum gitu, nanya ke saya. Belum Bu Haji gitu. Sini sarapannya di rumah Bu Haji aja, Bu Haji udah masak katanya gitu. Terus iya Bu Haji nanti nyelesain jemurin baju dulu gitu. Terus selesai jemurin baju, aku nyamperin lah ke situ. Bu Haji masih duduk di teras. Ayo ke dapur. Diajaklah aku ke dapur. Nah di dapur Bu Haji lagi nyiapin sarapan gitu ya, ngambilin sarapan ditaruh di meja. Nah itu Bang, pas kita lagi makan bareng sama Bu Haji ya, itu Bu Haji tuh juga sambil nanya Bang sama aku tuh, kayak nanya-nanya soal suamiku, soal keluargaku gitu. Kayak detail banget gitu. Nanyanya tuh, Neng, suami Neng teh kan orang Cirebon ya Neng gitu. Iya Bu Haji, orang Cirebon teh biasanya seneng ngaguru ilmu ya Neng gitu. Ngaguru ilmu bagaimana maksudnya Bu Haji gitu. Ya maksudnya orang Cirebon tuh kan seneng kayak nyari kebisaan gitu. Kebisaan kayak ilmu-ilmu kesaktian lah, ilmu pangabisa pokoknya mah Neng gitu. Wah kurang tahu Bu Haji, kayaknya suamiku mah gak kayak gitu, aku bilang gitu. Terus suami Neng teh wetonnya naon gitu, wetonnya apa kata Bu Haji. Terus aku kaget dong ya Bu Haji kok sampai nanya sampai ke weton-weton gitu. Terus aku jawab, gak tahu Bu Haji, kalau aku gak paham tuh yang gitu-gitu, aku cerita gitu. Karena kalau soal weton bagiku rahasia banget gitu Bang. Jangan cerita ke orang-orang gitu ya. Terus wah kurang paham Bu Haji kalau soal itu. Kalau Neng apa Neng wetonnya? Sampai nanya weton itu juga. Terus gak paham sih Bu Haji, gak paham yang weton-weton gitu. Taunya tanggal lahir aja gitu. Oh
Kalau ibu Neng gimana Neng di Kebumen ya? Iya Bu Haji, suka ziarah-ziarah nggak kayak Bu Haji dia bilang. Terus setahu saya sih enggak, ibu tuh paling ziarah kalau ikut rombongan jamihan aja tuh, rombongan ibu-ibu pengajian gitu. Pernah ziarah ke Wali Songo atau kemana, kalau ziarah ke makam tertentu kayak Bu Haji sih, setahu saya nggak pernah Bu Haji. Oh gitu. Terus sambil ngobrol kita tuh, Bu Haji nanya gini ke aku tuh, Neng suka dengar cerita-cerita tentang Bu Haji enggak dari orang sini katanya. Terus cerita apa Bu Haji gitu. Kan saya emang nggak pernah main kemana-mana, kalau libur jadi kosan saya bilang gitu. Terus kata Bu Haji tuh, ya barangkali orang-orang sini suka cerita tentang Bu Haji katanya. Soalnya nih Neng, rumahnya Bu Haji nih kenapa nih di tembok keliling katanya. Jadi area rumahnya Bu Haji itu memang temboknya tinggi banget keliling, terus jadi nggak bisa nih lihat rumah tetangga tuh nggak bisa. Itu teh Neng karena Bu Haji tuh jengkel sama orang-orang sini katanya, terutama nih belakang rumah Bu Haji tuh pernah ngarang-ngarang cerita yang enggak gitu, cerita ke orang-orang tuh katanya pernah lihat makhluk tinggi besar, terus matanya merah, rambutnya jabrik katanya. Lagi ini hujan-hujan gerimis tuh pas maghrib di depan terasnya Bu Haji katanya. Ya udah Bu Haji tuh di benteng sekalian gitu ya biar nggak bisa lihat ke sini gitu. Enggak tuh nggak pernah dengar kayak gitu. Terus, ini mah barangkali ada orang ngomong yang enggak tentang Bu Haji, nggak usah percaya ya Neng gitu, nggak usah didengerin. Mereka mah paling kesirik gitu, soalnya Bu Haji tuh kan bukan orang berpendidikan tapi sukses ya Neng ya gitu. Iya ya Bu, ya paling juga kayak gitu ya Bu, sirik gitu. Iya Neng gitu, tenang aja Bu Haji, tenang, enggak tak dengerin yang gitu-gitu tuh gitu, aku bilang gitu. Singkat cerita ya, setiap aku libur itu Bu Haji tuh sering ngajak aku makan di rumah dia. Bahkan kadang-kadang dia yang kalau bikin kayak dia bikin makanan apa, gorengan lah apa, kadang-kadang dia nganterin ke kosanku, Neng ini Bu Haji bikin gorengan gitu, dikasih. Terus kayak dia panen rambutan juga aku dikirimin tuh satu kresek, Neng nyobain nih rambutan Bu Haji gitu. Nah terus dari situ banyak, selama di situ aku belum pernah pulang gitu, jadi setiap minggu libur aku selalu di kosan. Dan itu kan suamiku juga sering telepon tuh kalau aku libur ya, sering telepon, aku suka cerita juga gitu, sering dikasih sama Bu Haji, sering diajak makan gitu ya. Bu Haji itu berperilaku sangat-sangat baik setelah ziarah itu. Iya, benar. Iya. Iya, itu pokoknya baik, yang menurut suamiku itu kayak kok bisa gitu, kok baik banget sama mama gitu. Gitu. Memang setiap aku cerita ke suami itu kayak mama jangan terlalu deket sih gitu. Nggak tahu suami punya pikiran apa ya. Cuma pesannya itu cuma mama jangan terlalu deket sih sama Bu Haji gitu ya. Terus ya nggak apa-apa sih, Bu Haji juga baik sih gitu, nggak gimana gitu. Aku iyain aja suami tuh gitu ya. Terus ya aku juga nggak punya pikiran yang enggak gitu. Aku anggap Bu Haji itu baik, jadi aku juga ya baik aja sama dia gitu. Nah, sampai singkat cerita nih, semingguan setelah itu ya, itu aku malam-malam lagi tidur nih, sekitar jam 1:30 atau jam 2 malam, itu aku kebangun gara-gara dengar gaduh di atas plafon. Jadi di atas plafon tempat aku tidur itu gaduh banget, kayak suara kucing berkelahi gitu. Cuma kayak lebih gede dari kucing gitu. Sampai aku tuh kebangun tuh, tak dengerin gitu ya, suara apa. Tapi lama-lama terus nggak ada. Aku tuh ini kalau suara tikus kok gede banget gitu. Tapi kalau kucing masuknya dari mana? Sedangkan kosanku itu atapnya asbes, dikasih plafon kan berarti cuma kehalang kayu doang kan, nggak ada ruang gitu. Ya takut, ya ada merinding-merindingnya gitu, dengar suara kayak gitu teh. Sampai tanya-tanya ini suara apa gitu. Terus lagi masih antara takut dan bingung, aku ke kamar mandi. Sampai kamar mandi, itu aku lihat kayak bekas telapak kaki kanan kiri gitu. Tapi nggak tahu itu telapak apa. Di mana posisi? Di dinding kamar mandi. Jadi dari bawah sampai ke plafon. Itu begini nih telapaknya, kanan kiri gitu. Cuma aku liatin itu, ini kan kayak telapak basah habis kena air tuh. Nah, aku liatin tuh telapak apa gitu. Kalau kucing kok gede banget.
jadi lebih gede dari telapak kaki kucing. Cuma aku nggak ketemu tuh ini telapak apa itu, nggak ketemu. Pikir gitu, nggak punya dugaan apa-apa, punya masih bingung aja telapak apa merinding ya gitu, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan yang tadi suara gaduh gitu ya. Nah itu aku malam itu terus nggak bisa tidur, aku mikirin itu suara apa dan telapak kaki apa gitu. Ya Allah, yang penting jangan ganggu gitu ya. Setelah kejadian itu mulai ada rasa kayak kurang nyaman gitu, jadi kayak kurang tidur ya, udah mulai mau tidur tuh ada rasa-rasa takut gitu ya. Jadi sampai teman kerjaku itu bilang, "Teteh, kok sekarang mah rada kurusan," katanya, "mana celong lagi matanya," gitu. Pikirku, iya mungkin karena kurang tidur itu ya. Terus sekitar waktu aku hamil udah 7 bulan gitu ya, singkatnya udah 7 bulan, itu ada anak baru di pabrik. Anak baru namanya Sulis, dia pengantin baru, dan dia nanya tentang kosan ke aku gitu, lagi nyari kosan. "Bunda, ada kosan nggak gitu yang masih kosong?" Gitu. "Ih, di sebelahku masih kosong, aku ngekos di sampingku aja," gitu. Terus akhirnya, "Ya udah boleh, nanti istirahat aku ikut pulang ya," gitu. Nah itu kan kalau istirahat kerja aku pasti pulang ke kosan. Ini dia ikut, si Sulis itu ikut ke kosan. Nah sampai di kosan aku temuin dia ke Bu Haji gitu. "Bu, ini ada temen Bu lagi nyari kosan," gitu. "Oh iya Neng, sok milih mau yang mana," gitu kata Bu Haji. Akhirnya dia milih yang kamar sebelahku persis. Kan itu area itu kosong, jadi penghuninya cuma aku doang di area kosan itu. Kata Sulis, "Bu Haji saya mau yang ini, tapi bayarnya nanti ya, nanti sore aku kesini lagi bareng suami," gitu. Cuma waktu itu ngasih DP aja ke Bu Haji teh, tanda jadi gitu. "Iya Neng, nggak apa-apa," gitu. Nah pulang kerja, Sulis pulang kerja bareng aku, terus suaminya datang nyusul nih, tapi udah bawa barang-barang gitu. Nah terus ke situ sekalian pindahan gitu ya, akhirnya dilunasin sekalian sama Sulis untuk 1 bulan. Nah di situ kita sering berangkat dan pulang bareng kerja akhirnya ya. Nah itu waktu itu pernah pulang kerja lembur, karena mungkin 1 mingguan setelah itu ya, sekitar 1 minggu setelah itu pulang kerja lembur sekitar jam 9 malam, pulang bareng Sulis. Nah itu pas ngelewatin makam yang belakang kosan itu aku kayak rasa merindingnya itu yang luar biasa gitu. Padahal biasa itu kan setiap berangkat dan pulang kan pasti lewat situ ya. Kalau pulang kerja normal kan kita jam 5 udah pulang. Nah waktu itu kan lembur jam 9 baru pulang. Aku lewat situ kayak merinding banget gitu. Merinding yang bener-bener ini ada apa gitu ya. Tapi kan nggak berani gimana gitu, nggak berani tengok-tengok apa gitu. Jadi Lis, ayo jalannya yang cepet Lis gitu. Akhirnya aku jalan ke kosan itu udah nggak karu-karuan gitu, udah campur takut gitu ya, kayak pokoknya takutnya benar-benar itu kayak merindingnya tuh benar-benar gitu. Nah kebetulan begitu nyampe kosan itu mati lampu, masuk ke kosan, si Sulis tuh ikut masuk ke kamarku gitu, nggak ke kamarnya dia, dia ikut kamar, "Bun, boleh ya di sini dulu," gitu. Terus lagi mati lampu nih, nggak berani sendirian gitu. "Ya nggak apa-apa deh, di sini aja dulu." Nah itu pada waktu baru masuk kan aku sempat nyalain lilin dulu nih, sebelum nutup pintu tuh aku nyalain lilin dulu. Habis itu aku mau nutup pintu, itu di depan pintu kamar, pas aku mau nutup gitu, di depan pintu kamar tuh aku lihat perempuan, bajunya putih, itu rambutnya panjangnya itu sampai ke tanah. Wajahnya tuh pokoknya serem gitu ya, matanya merah ngeliat ke aku di depan pintu kamar itu. Aku astagfirullahaladzim, aku langsung tutup pintu ya, jebret gitu, tak tutup. Sulis sampai kaget, "Bunda kenapa?" gitu. Terus di depan ada perempuan rambutnya panjang gitu, aku bilang gitu. Terus, "Serius Bunda?" "Iya," gitu. "Bunda aku takut gitu, aku di sini ya sampai suamiku pulang," gitu. Suaminya Sulis tuh ternyata lembur juga gitu, belum pulang. Sampai suamiku pulang, "Ya udah di sini aja dulu gitu, nemenin aku juga," gitu. Kayaknya di situ kita ketakutan ya berdua, mana mati lampu gitu ya, nunggu suami Sulis pulang. Ini sekitar jam mungkin 9:30 atau jam 10 itu suami Sulis datang terus Sulis pulang, dan aku gak bisa tidur lagi tuh malam itu. Pokoknya setelah ziarah itu dan setelah aku ibaratnya hamil itu, itu udah nggak nyaman aja aku tuh gitu.
sering nyaman di kosan, nggak iya, nyaman ya. jadi sering kurang tidur gitu ya. Akhirnya itu malam itu juga aku udah nggak karuan itu rasanya, udah nggak tahu sampai tidur tuh yang bener-bener ngantuk nggak ketahan, akhirnya ketiduran gitu. Terus tahu-tahu udah subuh gitu ya bangun. Nah itu dari kejadian itu tuh kurang lebih 3 mingguan ya. Udah masuk 8 bulan dong. Iya, itu udah masuk kandungan 8 bulan. Nah Sulis itu waktu itu hari Minggu aku lagi libur, Sulis tuh aku lihat kok beberes gitu, beberes kamar, kayak mau pindahan tuh. Terus ada ibunya Sulis datang pagi-pagi itu jam 9-an. Ini juga sempat nyapa aku, teh gitu. Iya Bu. Terus salaman gitu. Tumben Bu gitu, udah kangen ya sama Sulis gitu. Aku sempat bilang gitu. Terus ini si Sulisnya mau pindahan. Mau pindahan? Aku samperin dong ya ke kamar Sulis. Lis, kamu mau pindahan? Iya Bun gitu. Terus sini Bun gitu. Aku ditarik tangannya sama Sulis masuk ke kamarku. Jadi akhirnya yang masuk yang beberes ibunya sama suaminya gitu. Sulisnya tuh narik aku, tanganku masuk ke kamarku. Bunda, maaf ya, aku nggak lanjut deh ngekos di sininya. Aku udah nggak nyaman banget Bun gitu. Kenapa gitu? Gitu. Barangkali Bunda punya salah, maaf ya gitu. Ceritain deh salahnya apa. Enggak, bukan soal Bunda ini gitu. Sulis bilang gitu. Ada apa sih? Gitu. Aku tuh sebenarnya pengen cerita sama Bunda dari kemarin-kemarin, cuma aku takut Bundanya ketakutan gitu. Terus emang ada apa gitu. Jadi Bun selama di sini tuh aku sering lihat yang aneh-aneh gitu. Iya, jadi kayak aku pernah Bun waktu itu malam-malam tuh di bawah pohon mangga itu Bun, dia nunjuk ke pohon mangga yang di depan kamar yang di ujung L. Yang waktu pertama kali aku suruh milih, aku naksir kamar itu. Nah, Bun di depan pohon mangga itu tuh Bun, di bawah pohon mangga aku lihat laki-laki, wajahnya serem Bun, matanya merah, tinggi gede, rambutnya jabrut, terus tubuhnya bertaring. Dia ngeliatin ke arah aku. Aku dari situ tuh Bun udah nggak nyaman sebenarnya ngekos di sini, cuma kan udah terlanjur aku bayar Bun 1 bulan gitu. Jadi aku berusaha, udahlah nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu gitu, Sulis bilang gitu. Nah pernah lagi Bun, malam-malam aku habis keluar sama suamiku naik motor, waktu pas mau masuk gerbang kosan, papasan sama Bu Haji mau pergi gitu. Nah itu Bun aku lihat tuh di punggungnya Bu Haji Bun, aku lihat ada monyet besar duduk di punggungnya Bu Haji. Itu monyetnya tuh matanya merah ngeliatin ke aku tuh kayak marah Bun. Takut banget Bun katanya. Jadi aku cerita sama suamiku tuh, nanti abis ngabisin ini udah kita pindah aja gitu. Tapi pada saat itu suaminya Sulis juga ngeliat gak katanya? Enggak, itu cuma Sulis aja yang ngeliat. Jadi Sulis cerita ke suami, akhirnya suaminya kan mutusin untuk udah jangan lanjut gitu habis ini. Kayaknya nggak beres nih kosan gitu. Terus makanya aku kayaknya mau pindah aja Bun gitu. Ya jadi Bunda sendirian dong. Ya Bunda yang hati-hati ya, Bunda kan lagi hamil gitu. Ya udah deh kalau gitu kamu juga hati-hati ya. Akhirnya singkat cerita pergilah Sulis dari situ. Pamit juga ke Bu Haji sih gitu. Pamit baik-baik. Terus waktu itu gak masalah gitu, boleh sama Bu Hajinya. Akhirnya setelah Sulis pergi, aku lagi di dalam nih, di dalam kamar. Itu aku masih dalam suasana yang tanda tanya gitu ya. Maksudnya tanda tanya tentang ceritanya Sulis itu. Jadi aku inget-inget lagi itu cerita Sulis tuh. Kok ini ceritanya kok kayaknya ada nyambung-nyambungnya dengan yang anak-anak lihat tengah malam itu gitu. Kan ininya sama gitu, yang dilihatnya tuh tinggi besar, rambutnya jabrik gitu, matanya merah gitu. Nah terus aku ingat lagi akhirnya sama suara yang kerincing itu gitu. Apa ini ada hubungannya gitu ya? Soalnya waktu itu kan arahnya dari samping gerbang kosan ke yang L itu gitu. Nah sedangkan aku inget-inget lagi itu selama aku tinggal di situ, setiap maghrib itu aku lihat Bu Haji dari rumahnya dia itu bawa kayak dupa-dupa gitu. Itu ke arah kamar itu, ke arah kamar yang L itu. Itu setiap maghrib, setiap habis maghrib ke situ, dan di situ tuh dia kayak baca wirid apa. Cuma kalau dari kamarku
kedengeran, cuma nggak jelas itu bacaan apa. Kayak orang wiridan tuh, kayak kita dan subhanallah misalnya gitu ya. Tapi aku nggak jelas tuh yang diucapin apa. Jadi Bu Haji tuh setiap malam itu. Berarti pernah ngelihat momennya secara jelas? Secara jelas. Berkali-kali? Iya, berkali-kali. Jadi bisa aku simpulkan setiap malam. Karena kan kamarku itu berhadapan banget kan sama rumahnya Bu Haji. Nah terus yang ziarah itu juga setiap bulan. Jadi ziarah itu Bu Haji itu setiap bulan bawa kambing dan segala macam hasil kebunnya dia itu. Nah dari situ bahkan kalau misalnya Bu Hajinya nggak sempet gitu ya, kan Bu Haji kan itu orang sibuk ya, jadi kayak sibuk dia itu ngeredit-ngereditin baju atau ngutang-ngutangin uang gitu ya. Itu dia sering pergi-pergi tuh narikin utang gitu ya. Nah itu kalau Bu Hajinya nggak sempat itu si Atedi itu yang disuruh ke sana berangkat ziarah. Jadi kayak Atedi itu udah kepercayaannya Bu Haji banget gitu. Terus nah itu aku ingat-ingat gitu kan tambah nggak karuan dong ini sebenarnya ada apa gitu ya. Terus aku lagi takut-takutnya itu tiba-tiba Bu Haji datang ngetuk pintu lagi. Neng gitu ya. Aku buka, iya Bu gitu. Neng, Bu Haji udah dapat tukang momong buat anaknya Neng gitu. Tahu-tahu gitu Bu Haji. Terus aku kan tambah kaget ya. Bu, saya kan belum nyuruh Bu Haji nyari tukang momong gitu. Saya juga belum jelas nih mau ngelahirin di mana Bu. Ih Neng teh periksanya di bidan sini. Aku memang setiap bulan periksanya di bidan dekat situ-situ aja gitu, daerah situ. Nah jadi kalau bisa Neng ngelahirinnya juga di sini kata Bu Haji. Terus saya sebenarnya pengennya sih ngelahirinnya di Kebumen Bu Haji, ketungguan sama orang tua gitu. Kata Bu Haji teh, Neng nyari kerja tuh susah. Jadi kalau bisa Neng habis ngelahirin kerja aja lagi di sini gitu. Tenang aja Bu Haji tanggung jawab gitu. Ada Bu Haji ini kan itu tukang momongnya gitu. Bisa dipercaya Neng, bayarannya cuma 400.000 sebulan waktu itu gitu. Aku tanya-tanya dalam hati tuh ya, kok Bu Haji kekeh banget pengen aku ngelahirin di sini gitu. Nah terus lagi gitu terus aku bilang aja, ya nanti lah Bu, nanti saya obrolin lagi sama suami gitu. Ya udah Neng, nanti pokoknya mah yang penting Neng ngelahirin di sini aja ya gitu. Iya Bu gitu. Udah pergilah Bu Haji. Perasaan pada saat itu gimana? Ya pokoknya antara semakin ini aja, curiga. Semakin tanda tanyanya semakin gede gitu. Curiga ke Bu Haji itu bukan curiga, jadi lebih ke ini ada apa sebenarnya gitu. Bingung ya. Kayak tanda tanya aja gitu. Ya. Dari kejadian gitu kan ya. Nah itu dari situ aku tuh keluar gitu. Nah, aku siang sekitar jam 1 aku keluar. Niatnya sih mau sambil cari udara segar gitu ya aku. Terus keluar. Waktu itu aku mau ke warung yang sebelah kosan yang pertama kali aku makan di situ. Cuma tutup. Jadi aku agak ke sana lagi, ke warung agak jauh gitu. Nah, setelah nyampe situ, aku pesen es, aku minum sambil duduk. Ditanyalah aku sama bapak warung waktu itu. Teteh, ngekos di mana gitu. Terus aku jawab, ngekos di Bu Haji Pak gitu. Bu Haji itu? Iya gitu. Ih si Teteh beranian gitu. Bapak warungnya tuh tahu-tahu bilang gitu. Kenapa emangnya Pak gitu. Teteh emang gak tahu kan. Tahu apa gitu. Bu Haji itu pesugihan tahu Teh gitu. Bapak warungnya tuh bilang gitu. Terus aku dari situ kan aku aduh kayak apa gitu ya rasanya tuh ya dengar kayak gitu tuh. Terus maksudnya pesugihan gimana Pak gitu. Nih Teteh tak kasih tahu ya. Bu Haji itu dulunya elfnya banyak Teh. Ada 10-an lebih gitu. Mobil elf. Mobil elf, mobil angkutan umum gitu. Kalau di sana kan elf ya. Nah itu Teh sopirnya itu kecelakaan lagi. Sampai tinggal sisa 1 orang. Nah aku ingat 1 orang itu sopir yang waktu itu kita bawa ziarah. Nah itu tuh sopir elfnya Bu Haji itu. Nah terus gimana Pak gitu. Ya terus Teteh tahu nggak itu ada makam di belakang kosan gitu. Iya tahu gitu. Itu katanya makam keluarga gitu ya. Terus kata bapak warungnya itu tuh Neng. Jadi setiap 6 tahun tuh ada aja keluarganya Bu Haji itu yang meninggal. Nah dari situ aku mulai ya Allah jangan-jangan benar-benar nih Bu Haji pesugihan gitu ya. Aku terus ya dengar suara bapak itu kayak takut merinding gitu ya. Terus
Aku ingat segala kejadian yang aku alami di situ, aku ingat semua. Sampai si bapak warung tuh bilang gini, "Teteh hati-hati, teteh kan lagi hamil. Biasanya nih teh, biasanya kalau orang pesugihan itu paling seneng nih sama janin gitu ya, yang buat tumbalnya itu loh. Tumbal orang pesugihan itu paling seneng kalau sama janin, terutama kalau laki-laki gitu. Terus teh, itu apa, teteh pernah dengar enggak gitu, kalau janin laki-laki yang wetonnya Kemis Wage atau Jumat Kliwon itu, kalau untuk tumbal itu kayak sempurna banget, kata bapak warung tuh. Aku dengar itu langsung pikiranku ke HPL. Nah, aku tengok-tengok pinggir warung tuh, kebetulan di tembok ada kalender. Aku terus kasih bapak warungnya, "Pak, punten ya Pak," gitu. Aku buka kalender, ngecek HPL ku, kan udah dikasih tahu dong ya sama bidan. Itu tepat banget di hari Kemis Wage. Jadi meleset-melesetnya itu malam Jumat Kliwon. Dan kandungan laki-laki? Feelingnya suami laki-laki, tapi aku belum USG. Cuma suami udah berpikir ini kayaknya laki-laki mah gitu. Atau mungkin dari aktifnya gitu ya. Nah, aku tambah deg-degan dong dari situ ya, tambah bener-bener yang kayak lemes seketika itu. Aku begitu begitu lihat kalender tuh, ya Allah, ini kok bisa pas gitu ya gitu. Aku udah pikirannya ini takut janinku kenapa-napa gitu, karena aku juga ngalamin kejadian yang macam-macam di situ, tambah lagi ceritanya bapak warung seperti itu, terus kejadian Sulis yang lihat hal-hal yang berhubungan sama yang selama ini terjadi gitu. Akhirnya aku tuh dari situ mutusin untuk telepon ke suamiku. Terus Pak, boleh ya numpang di sini dulu ya? Iya boleh Neng, aku mau telepon suamiku, aku kayaknya udah nggak berani nih pulang ke kosan gitu. Ya sebaiknya sih Neng pindahlah, jangan di situ, kata bapak warungnya gitu. Terus aku telepon ke suami, Papa kayaknya mama mau pulang aja deh gitu. Ada apa Ma gitu, suami bilang. Terus aku ceritain lah kejadian hari itu, dari Sulis pindah, terus Bu Haji yang tahu-tahu udah nyariin orang buat ngomong anakku gitu. Terus sama cerita si bapak warungnya, aku ceritain semua ke suamiku. Nah suamiku tuh yang kelihatan kayak khawatir banget kan ya. Terus yaudah gini aja, Mama jangan takut, udah kalau nggak berani ke kosan, numpang duduk aja dulu di situ di warung, Papa ke situ sekarang juga. Akhirnya suamiku langsung cabut dari Cirebon. Nanti kurang lebih jam 4-an lah katanya sampai sini. Nah aku tunggu di situ. Nah sementara aku nunggu suami tuh, aku telepon orang tua, telepon ke bapakku di Kebumen. Aku cerita, Pak, Yuli mau pulang gitu. Kenapa kok tiba-tiba pulang, kata bapak gitu. Ada apa gitu, kamu sakit ya gitu. Enggak, cuma Yuli tuh kayak ngalamin hal-hal yang ya aku ceritain lah ke bapakku ya, yang aku alamin di kosan gini-gini. Terus bapak tuh kayak dengerin gitu. Terus akhirnya, oh ya udah gini aja, nanti kalau pulang kamu kalau bisa turun di Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi itu ada di Cirebon. Itu aku kurang tahu waktu itu bapakku kenapa nyuruh aku turun di situ. Cuma aku nurut aja gitu. Iya Pak gitu. Nah nanti dari situ baru nyambung bis yang jurusan Kebumen, kata bapakku gitu. Terus kayak kamu sambil bacaan aja kalau di perjalanan ya, jangan putus baca doa gitu. Iya Pak gitu, doain Yuli selamat ya. Nah, iya insya Allah selamat, bapakku bilang gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar setengah jam suamiku datang. Terus Papa gimana gitu, udah bawa gembolan nih Jadi baju tuh udah nggak dimasukin tas udah digembol aja pakai spray. Digembol. Terus gimana Pak gitu, udah nanti aja ceritanya, kata suamiku gitu. Terus akhirnya kita pamit ke bapak warungnya. Pak mau pamit Pak, kitanya mau pulang ke Kebumen Pak. Oh iya hati-hati ya di jalan gitu, si bapak warungnya. Oh nggak ke kosan tuh? Saya nggak ke kosan, suami doang yang ke kosan. Suami langsung ke kosan, langsung beres-beres? Iya, jadi aku suruh nunggu di warung. Karena aku udah nggak berani ya ke kosan. Terus mungkin suamiku juga kan mungkin takut jadi apa-apa gitu ya, nyuruh aku nunggu di situ. Berarti nggak ketemu Bu Haji ya? Aku udah nggak ketemu lagi. Nggak pamit ya? Nah itu ceritanya kita naik angkot ya, di dalam angkot itu barulah suamiku cerita. Karena aku tanya, gimana Papa tadi gitu. Terus tadi tuh waktu Papa lagi beres-beres baju, Bu Haji tuh tahu-tahu udah di belakang mah katanya. Udah di belakang suamiku. Terus gimana gitu. Sempet kayak udah kayak mau marah gitu. Terus nanya ke Papa tuh, dan nadanya nada tinggi gitu. Gimana? Ya nanya, mau kemana ini kok
baju-baju diberesin semua gitu ya. Terus, oh mau pulang Bu Haji gitu. Maksudnya pulang gimana ini gitu. Nah, jadi udah nada tinggi maksudnya pulang gimana gitu. Pengen ini aja Bu Haji, pengen pulang dulu gitu. Pulang dulu selamanya apa mau kesini lagi kata Bu Haji gitu. Oh nanti juga kesini lagi kata suamiku gitu. Oh kirain mau pulang selamanya. Si Nengnya mana gitu. Lagi ke warung Bu, suamiku bilang gitu. Terus, nah dari situ kata suamiku karena ini pamitnya hanya pulang sementara gitu ya, bakal balik lagi. Jadi akhirnya kan suamiku barang-barang nggak dibawa sama suamiku. Oke. Ya, akhirnya pamit sampai kunci kosan itu juga masih suruh bawa tuh sama Bu Haji gitu. Udah dibawa aja kuncinya kan nanti kesini lagi gitu. Oh iya Bu, pamit lah gitu. Akhirnya alhamdulillah aman gitu. Terus ya alhamdulillah gitu, nggak kenapa-napa. Tapi kita jadi barang-barang tuh jadi nggak ada yang kebawa gitu. Ya, terus singkat cerita, kita turun di Gua Sunyaragi, tempat singgah di situ istirahat sebentar, baru lanjut nyegat bis yang jurusan ke Kebumen. Nah, sampai Kebumen waktu itu subuh. Di situ kita sempat ngobrol juga sama Bapak, aku sempat tanya ke Bapak, Pak, kenapa kok suruh turun di Sunyaragi gitu ya? Terus Bapak bilang gini, ya kalau Sunyaragi itu kan mitosnya orang Cirebon katanya. Ini si AA kan pasti tahu lah, katakan orang Cirebon gitu. Itu kan kalau kayak ilmu hitam atau semacam kayak pelet, santet atau apa yang berbau ilmu hitam gitu ya, itu luntur semua kalau udah lewat Gua Sunyaragi, kata Bapak gitu. Ya iya bener nggak A? Iya bener Pak gitu, suami itu mengiyakan. Nah dari situ tuh yang aku masih antara percaya dan enggak. Yang penting mah aku nggak apa-apa gitu. Kalau itu mah ada Bu Hajinya baik sama aku gitu ya, aku baik aja gitu. Oke. Tapi aku ngerti sih gimana perasaan Teh Yuli. Jadi perasaan Teh Yuli itu lega juga, ya, tapi tetap bingung gitu. Tetap masih bingung ya. Ya sampai sekarang, bahkan sampai sekarang tuh kayak ya Allah kok bisa ya gitu. Ada kejadian kayak gitu gitu, ternyata pesugihan itu nyata gitu. Jadi antara percaya dan enggak, tapi harus percaya gitu. Dan alhamdulillah gak terjadi apa-apa sama anakku gitu ya. Aku masih sempat pergi dari situ sebelum ada apa-apa gitu. Nah itu mengejutkannya lagi, aku melahirkan itu tepat di tanggal HPL. Tepat di tanggal HPL. Padahal 2 anak sebelumnya itu lahirnya itu yang satu maju 3 hari, yang satunya mundur 10 hari, meleset dari HPL. Nah, anakku yang ketiga ini tepat banget di HPL. Jadi aku waktu melahirkan itu sama suami masih sempat, ya Allah Papa, ini kalau ngelahirinnya di Subang pas banget dengan weton yang diceritain Bapak warung ya gitu. Kemis Wage itu. Laki-laki? Laki-laki. Yang dibawa? Iya. Itu sekarang udah kelas 5, alhamdulillah. Kelas 5 SD. Ya tadi sempat ketemu ya. Iya. Namanya siapa? Akbar. Gini, ini mungkin video juga bakal jadi sejarah dan bisa dilihat sama Akbar kalau nanti besar ya. Aku tuh apresiasi banget terhadap perjuangan seorang Ibu Yuli ya. Kalau teman-teman tanpa sadar mendengar ceritanya, lagi hamil sendirian di sebuah kos yang dimana kosannya itu juga banyak orang-orang di sekitarnya mencurigai bahwa pemiliknya itu melakukan pesugihan. Kebayang, jadi sangat-sangat respect untuk Bu Yuli atau Teh Yuli dan juga ibu-ibu yang lagi hamil segala macam ya. Semoga perjuangannya itu dibalas dengan baik oleh anak. Ya. Akbar, lihat nih Bar, ibu nih cerita nih. Ya, Oke. Nanti kalau udah itu kasih Akbar biar dia ngeliat perjuangan ibu ya, ceritanya ya. Wow. Kalau udah tayang. Gokil. Sendirian ibu ya. Iya, jadi di kosan itu aku benar-benar sendirian, kosong semua. Karena suami itu memang kerja di Kerjanya Subang di ya. Subang Cirebon ya. Iya, jadi sopir truk. Jadi ke Subang jadi nggak bisa nemenin ya. Iya, nggak nemenin, jarang pulang. Nggak kebayang. Itu. Ya, respect. Oke, kita lanjut. Pertanyaan aku yang pertama ini sih Teh. Bagaimana dengan kosannya? Apakah Teteh dan juga suami itu sempat balik lagi
ke kosan Enggak, dulu? jadi waktu sampai rumah itu suami langsung nyuruh aku ganti nomor. Ya mungkin menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya. Jadi aku langsung ganti nomor dan sejak saat itu udah nggak tahu kabar Bu Haji, maksudnya udah nggak ada kejadian apa-apa ya. Setelah itu tuh aku udah nggak ngalamin apa-apa. Alhamdulillah udah selamat, udah aman sampai sekarang gitu. Benar-benar aman ya. Iya. Pernah ada gak informasi kalau anak kos sebelumnya gitu ya, itu pernah jadi tumbal juga gitu Teh? Enggak sih, Nggak pernah nggak ya? pernah dengar begitu. Cuma yang aku dengar itu dari anak-anak kos itu, Bu Haji itu sebenarnya terkenal pelit. Jangankan ngasih hasil panen, jangankan ngasih makanan gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah lebih dulu di situ itu belum pernah dikasih apa-apa sama Bu Haji. Tapi kok ke aku baik banget gitu. Itu dia. Makanya kan tadi aku sempat nanya, berarti Ibu Haji itu berperilaku baiknya itu setelah ziarah itu ya? Iya. Dan pasti kan ada apa-apanya gitu ya? Iya itu dia. Tapi memang mungkin teman-teman berpikir kalau mungkin Teh Yuli curigaan aja, tapi kita tuh memang hidup itu harus punya rasa curiga juga. Kadang curiga itu juga baik loh untuk ke diri kita sendiri gitu. Karena kalau nggak ada curiga ya mungkin bakal ada kejadian gitu. Ya masa mau nunggu aku ngelahirin di situ. Itu dia. Nanti kalau bener ada apa-apa gimana kan? Jadi nggak ada Akbar dong nanti. Iya, Akbar ya. Sekali lagi nonton deh, Akbar. Ya itu juga sebenarnya aku tipe yang nggak gampang percaya. Jadi meskipun kalaupun beneran iya, itu prinsipku tetap yang penting jangan nyalakain gitu. Iya. Kalaupun iya gitu. Cuma kan itu kondisinya udah bener-bener dari sini cerita begini, dari sini cerita begini, terus kejadian demi kejadian itu semuanya berkaitan gitu. Jadi kan dari situ aku yang jangan-jangan gitu. Nah dari situ tambah lagi yang paling bikin aku bener-bener yang ketakutan itu tanggal HPL yang pas banget dengan weton ya? Itu. Wetonnya ya? Cerita Bapak Warung itu. Itu bener-bener yang bener-bener aku bikin lemes, yang bener-bener takut terjadi apa-apa gitu. Kalau emang bener iya, ya kayaknya ini udah beneran harus pergi nih kayaknya gitu. Tambah lagi aku emang udah bener-bener takut, nggak berani balik lagi ke kosan itu. Iya. Lalu kemudian suami dari Teh Yuli itu pernah ini gak sih kayak dapat pertanda gitu entah dari mimpi atau apa? Nah itu pernah suami itu pernah cerita waktu itu kayak dia posisi di Cirebon waktu itu, tapi dia tuh mimpi didatengin sama segerombolan monyet. Itu ada di antara mereka itu monyet yang paling besar, itu matanya merah. Itu yang ke suami itu bilang, kamu nih yang jadi penghalangku gitu, sempat bilang gitu. Nah itu suami itu posisi tidur itu datangnya kayak mimpi, cuma kayak kalau orang tidur kan kayak nyata gitu ya. Dia kayak bacaan apa segala macam terus pergi. Itu suami pernah cerita kayak gitu. Nah itu kalau dihubung-hubungkan kan serba nyambung gitu. Serba nyambung. Bahkan kemungkinan untuk tapak yang ada di kamar mandi. Nah itu. Apakah sebesar tapak monyet? Nah itu telapak kaki itu setelah dengar cerita itu ya terus akhirnya itu kalau itu telapak kaki monyet aku masuk akal gitu. Masuk akal. Oh iya. Telapak kaki monyet tuh sebesar itu masuk akal. Karena waktu itu aku lihat ini kalau kucing nggak segini kakinya gitu. Tapi kan nggak tahu itu apa gitu ya. Nah itu baru aku hubungkan setelah sekian lama setelah dengar cerita macam-macam dan baru aku hubungin sama telapak kaki itu aku baru oh mungkin itu juga telapak kaki monyet. Dan yang aku dengar gaduh itu kalau itu monyet mungkin karena suaranya ya kurang lebih segitu. Lalu kalau dari cerita Teh Yuli sih nggak tahu ya, ini menurutku kemungkinan Bu Haji itu melakukan pesugihan monyet ya. Iya betul. Kalau dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian itu dan waktu ziarah juga kan kayak ke tempat makam yang sekitarnya monyet semua itu kan mungkin ya kita kan nggak tahu ya. Mungkin kan ada hubungannya gitu. Soalnya Sulis lihat Bu Haji juga kayak di punggungnya ada monyet besar gitu. Terus mimpi suami ya itu didatanginnya juga monyet dan itu marah-marah sampai ngatain kamu yang
ngalangin aku gitu pas hamil tuh. Itu dia tuh. Wah, ngeri banget ya. Nah, ini aku juga penasaran sih Teh, soal ketika Teh Yuli dan juga keluarganya Bu Aji itu sampai di Garut ya. Iya. Apakah ada kecurigaan saat itu ya dari gerak-gerik Bu Aji, suaminya gitu, atau Enggak yang sih. lainnya? Enggak sih. Enggak ada? Enggak ada. Aku waktu sampai Garut yang jam 10 malam itu, kalau kecurigaan ke Bu Aji nggak ada. Aku cuma bingung aja. Bingung, masa iya ziarah kok tengah malam gini? Cuma kan Bu Aji bilangnya, nggak apa-apa Neng, Bu Aji udah biasa gitu. Aku bingung, tapi yang aku arahinnya ke, oh mungkin karena besoknya mau ke Tasik gitu. Jadi kan mungkin di Garutnya malam, nanti paginya kan kita ke Tasik, mungkin gitu. Jadi aku nggak ada kecurigaan apa-apa. Sampai di Tasik pun sama nggak ada curiga? Enggak. Tetap masih bingung. Terlalu polos Teh Yuli ya. Enggak ada gitu pikiran yang jelek ke Bu Haji tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar yang cuma, kok Bu Haji katanya ziarah tapi ngeluarin bedak, lipstik itu, aku nggak punya pikiran yang macam-macam. Iya, cuma mentok di bingung aja gitu, tanda tanya sendiri. Gitu. Kalau yang pertama itu ada nama nisannya? Yang pertama, makam pertama? Nggak ada. Yang kedua juga nggak ada kan ya? Sama itu juga kayak macam kayak makam tua gitu. Iya. Cuma batu-batu aja. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Teh Yuli, terima kasih udah sama-sama berbagi pengalaman, dan mungkin Teh Yuli ada yang mau disampaikan gitu ya ke teman-teman mengenai pengalamannya. Iya, jadi memang ini berdasarkan pengalaman yang itu ya, pengalaman waktu hamil akbar itu. Mungkin selama kita hamil memang harus sangat-sangat berhati-hati, jangan berhenti berdoa ya. Intinya tetap semangat, tetap harus selalu ingat sama yang di atas. Gitu. Selalu ingat yang di atas. Mungkin karena itu juga aku selamat sampai sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Yang penting untuk ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu yang hamil sambil bekerja, semangat. Ya itu dia. Maksud aku juga tadi mau nambahin semangat untuk ibu-ibu yang lagi hamil, yang hamil sambil bekerja apalagi. Selamat bekerja dan hati-hati. Ya, semoga anaknya sehat sampai lahiran. Amin ya. Amin. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Teh Yuli izin pamit. Bye.